Ice Fire Wasteland berukuran sepersepuluh dari domain suci. Untuk setiap tokoh berdaulat, itu masih merupakan area yang luas. Ice Fire Wasteland dapat dibagi menjadi pinggiran, area dalam, dan zona inti. Lautan petir yang tak terbatas terbentang melewati zona inti. Bahkan Dewa Vo tidak dapat sepenuhnya menjelajahi lautan petir ini. Xiao Chen tidak merasa terlalu ambisius. Untuk hari-hari mendatang, dia tetap berada di pinggiran Ice Fire Wasteland dan membunuh Vo Beast Mastiff. Dia sudah berburu lebih dari 1000 selama 1 bulan. Ini adalah angka yang mengkhawatirkan. Itu berarti Xiao Chen rata-rata membunuh lebih dari 30 Mastiff sehari. Bahkan Mu Yunzu harus berusaha keras untuk berburu 30 Mastiff yang menyerang bersama. Tentu saja, kemungkinan besar Mu Yunzu tidak akan berburu Mastiff. Kekuatan Mastiff masih baik-baik saja. Masalah utama adalah bahwa mereka pindah dalam kemasan. Masalah kritis lainnya adalah Mastiff ini akan mengamuk, respons yang sudah mendarah daging. Dibandingkan dengan Vo Beast yang licik dan cerdas, mereka akan tanpa henti setelah menargetkan seseorang. Oleh karena itu, membunuh Mastiff adalah upaya yang sia-sia untuk hadiah yang sangat sedikit. Mengingat itu, seseorang mungkin juga memasuki area dalam atau berburu Vo Beast bernilai tinggi di pinggiran. Tentu saja, ini tidak berlaku untuk Xiao Chen. Sekarang, dia bisa berburu lebih dari 100 Mastiff sekaligus. Dengan berbagai cara, Mastiff tidak bisa lari meskipun mereka mau. Dalam sebulan terakhir, saya telah memurnikan lebih dari 150 kg cairan Divine Purba. Kemacetan saya sudah mengendur secara signifikan. Dibandingkan dengan kultivasi tertutup, peningkatan saya sangat bagus. Meski begitu, saya masih belum menembus kemacetan saya. Petik 2. Xiao Chen, yang saat ini sedang berburu sekelompok Mastiff di pinggiran Ice Fire Wasteland, mengerutkan kening, agak tidak puas dengan kemajuannya. Dia telah mengumpulkan 150 kg cairan surgawi purba sebagai sosok penguasa kesempurnaan agung. Jika orang lain tahu tentang panen seperti itu, banyak orang akan iri padanya. Teman-temannya harus bekerja sama di Ice Fire Wasteland untuk mendapatkan panen yang sama. Namun, Xiao Chen sangat ketat dengan dirinya sendiri. Waktu di dunia Vo God terlalu berharga. Xiao Chen dengan santai menjatuhkan seekor Mastiff yang menerkamnya. Dia melakukan banyak tugas dan merenungkan beberapa hal lain, membiarkan Vulture Darah Iblis melawan Mastiff. Selama periode ini, Xiao Chen telah menemukan secara kebetulan bahwa Herring Darah Iblis dapat memakan binatang palsu. Kekuatan ganas di Mastiff sangat cocok dengan sifat Herring Darah Iblis, memungkinkannya untuk tumbuh dengan cepat. Hai, Xiao Chen mengangkat alisnya ketika dia tiba-tiba menemukan 100 Mastiff aneh yang dia buru telah berbalik untuk melarikan diri ketika situasi mereka menjadi putus asa. Mereka melarikan diri. Mastiff memiliki sifat ganas dan cenderung mengamuk. Salah satu alasan utama siapapun yang melihat mereka di pinggiran Ice Fire Wasteland akan lari adalah serangan hiruk-pikuk mereka yang tiada henti. Namun, saat ini, kelompok Mastiff seukuran gunung kecil ini benar-benar bangkit menghadapi kematian. Mereka tidak mungkin takut padaku setelah aku membunuh begitu banyak dari mereka, kan? Xiao Chen telah berburu lebih dari 1000 Mastiff, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Setelah tertegun sejenak, dia bereaksi. Setelah mereka, Xiao Chen dengan lembut melompat, mendarat di Demon Blood Vulture, dan berangkat dengan penuh semangat. Tepat saat dia akan memanen 100 Mastiff yang aneh, mereka mulai melarikan diri. Bagaimana dia bisa melepaskan bebek yang dimasak? TL Note, melepaskan bebek yang dimasak berarti melepaskan kesepakatan yang sudah selesai. Tombak Raja Guntur, berdiri di punggung Vulture Darah Iblis, Xiao Chen melambaikan tangannya dan menembakkan 9 tombak pendek yang berisi elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Setiap Thunder Monarch Spear sepanjang setengah meter tampak seperti senjata harta karun, bersinar dengan cahaya yang mengalir dan cahaya listrik. Ketika cahaya bergabung, mereka muncul seperti dunia 5 elemen yang memancarkan tekanan yang sangat kuat. Bang! Ketika 9 Thunder Monarch Spears mendarat, mereka membunuh 9 Mastiff. Kemudian, mereka meledak, membunuh 10 Mastiff aneh lainnya. Xiao Chen dengan lembut mendorong dengan kakinya untuk melayang di udara saat dia membiarkan Vulture Darah Iblis terus mengejar. Dia mendarat dan menunggu mayat Mastiff menyebar dan meninggalkan cairan surgawi purba. Ketika cairan surgawi purba muncul, Xiao Chen melambaikan tangannya dan mengumpulkannya ke dalam botol batu giok. Cakrawala surgawi 9 variasi, bayangan petir tanpa jejak. Setelah Xiao Chen mengumpulkan cairan Divine Purba, dia mengeksekusi 9 variasi Cakrawala Divine. Meninggalkan tanda ungu, dia muncul kembali di punggung Vulture Darah Iblis.
100 mastif aneh yang melarikan diri pada saat yang sama menciptakan keributan besar. Adegan ini membuat takut orang lain pada pelatihan pengalaman di sepanjang jalan. Itu membuat beberapa orang lengah, dan sekawanan mastif bahkan menabrak beberapa dari mereka, melukai mereka. Apakah saya salah melihat? Bagaimana seseorang bisa mengejar mastif? Petik 2. Anjing-anjing gila itu benar-benar berlari. Ini bukan halusinasi, kan? Ini pertama kalinya saya melihat seseorang mengejar mastif. Sebelumnya, yang akan saya lihat hanyalah orang-orang yang melarikan diri dari mastif. Ini dia, iblis pembunuh anjing liar. Tidak heran. Jadi, itu adalah setan liar pembunuh anjing. Petik 2. Pada awalnya, para pembudidaya di sepanjang jalan terkejut melihat banyak mastif berukuran gunung kecil berlari dengan panik. Namun, ketika mereka melihat Xiao Chen, mengenakan alloy battle armor dan berdiri di atas Demon Blood Vulture, mereka menunjukkan ekspresi pemahaman, keterkejutan mereka hilang. Julukan Dog Killing Wild Demon telah menyebar ke seluruh pinggiran Ice Fire Wasteland, semua orang tahu tentang itu. Beberapa orang yang melarikan diri dari mastif tanpa tempat lain untuk lari bahkan akan mengambil inisiatif untuk menuju ke tempat Xiao Chen berada. Xiao Chen tidak pernah mengatakan apa-apa tentang itu. Ini orang itu, sekelompok pembudidaya yang mengenakan seragam hitam dengan lambang awan yang berapi-api, bergegas di sepanjang jalan mereka di pinggiran Ice Fire Wasteland, merasa terkejut melihat pemandangan ini, jadi mereka berhenti untuk melihatnya. Orang yang berbicara adalah seorang pria muda dengan aura luar biasa yang menonjol dari kerumunan. Kultivasi orang ini melampaui Sovereign Personage yang menentang surga, mencapai Sovereign Emperor setengah langkah. Kakak Fang, itu adalah Xiao Chen dari Aliansi Surgawi, anggota Aliansi Surgawi termuda. Saat itu, dialah yang memecahkan rekor lantai pertama menara percobaan dan lantai 2. Betapa luar biasa, untuk berpikir bahwa dia mengejar sekawanan mastif. Petik 2. Bagaimana dia kuat? Saya mendengar bahwa ketika dia pertama kali pergi ke platform pemahaman, dia menyatakan bahwa dia tidak perlu takut pada Mu Yunzu setengah tahun kemudian. Namun, setelah setengah tahun berlalu dan Mu Yunzu pergi mencarinya, dia menolak pertempuran. Saya juga mendengar bahwa dia menggunakan beberapa trik saat memecahkan rekor saat itu. Selanjutnya, kemampuan apa yang dia butuhkan untuk mengejar mastif ini? Mereka hanya beberapa anjing gila. Kebanyakan orang tidak mau berurusan dengan mereka. Para ahli sejati, seperti kakak senior Fang, semuanya menuju ke zona inti Ice Fire Wasteland. Kelompok murid sekte asal semesta ini merasa jijik pada Xiao Chen. Setelah pria dengan nama keluarga Fang mendengar semuanya, minatnya mengering. Namun, dia melihat dengan bingung pada alloy battle armor milik Xiao Chen. Betapa malangnya, dia memakai satu set alloy battle armor untuk membunuh anjing. Jika itu milikku, aku akan sepenuhnya yakin tentang perjalanan ini. Alloy battle armor adalah dasar dari anggota Heavenly Alliance. Karena mereka tidak memiliki akumulasi yang cukup, mereka menebusnya dengan sumber daya. Ketika anggota faksi Supermana pun melihat alloy battle armor, mata mereka akan memerah karena iri. Namun, itu berhenti karena iri. Jika non-anggota aliansi surgawi merebut alloy battle armor, mereka tidak akan dapat mengaktifkannya, hanya melihatnya. Ayo, kami masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Petik 2. Pria dengan nama keluarga Fang menarik pandangannya. Kemudian, dia memimpin murid-murid sekte asal semesta ke kedalaman Ice Fire Wasteland. Munculnya kelompok ini di pinggiran Ice Fire Wasteland menarik perhatian. Beberapa diskusi muncul, mencoba menebak apa yang ingin dilakukan kelompok ini. Itu adalah Fang Shaobai, salah satu dari 10 murid teratas sekte asal semesta, kaisar berdaulat setengah langkah. Aku heran kenapa dia ada di sini. The Ice Fire Wasteland baru-baru ini cukup ramai. Tampaknya beberapa dari 10 faksi super tertentu telah datang. Petik 2. Mungkinkah mereka berada di sini untuk Ice Fire Divine Origin zona inti? Itu mungkin. Lihat tanggalnya, sudah waktunya untuk Ice Fire Divine Origin muncul, haruskah kita melihatnya? Petik 2. Saya pikir sebaiknya kita tidak melakukannya. Setiap kali Ice Fire Divine Origin muncul, akan ada orang yang sekarat. Melewati 10 tahun ini dengan damai di dunia Fogat sudah merupakan kesempatan besar. Tidak perlu mempertaruhkan hidup kita. Betul sekali. Banyak jenius dan talenta luar biasa tidak memahami pengekangan dan akhirnya menemui kematian yang kejam. Kita tidak ditakdirkan untuk menjadi jenius, tidak perlu bertindak seperti itu. Kami hanya harus fokus pada apa yang harus kami lakukan. Orang ini benar sekali. Dibandingkan dengan yang lain, bisa memasuki dunia Dewa Vo adalah kesempatan besar. Untuk talenta biasa ini, tidak perlu serakah. Mengevaluasi kekuatan mereka sendiri sangat penting.
Meski begitu, ketika beberapa orang di pinggiran Icefire Wasteland mendengar bahwa Icefire Divine Origin akan muncul, mereka diam-diam menuju ke area dalam. Pada saat ini, Xiao Chen tidak tahu semua ini. Dia melanjutkan pekerjaannya membunuh Mastiff. 100 Mastiff aneh yang dia buru sudah turun menjadi 10. Jika bukan karena harus menunggu mayat-mayat berserakan untuk mengumpulkan cairan surgawi purba, membuang-buang waktu, Xiao Chen tidak akan membutuhkan begitu banyak waktu untuk berurusan dengan Mastiff-Mastiff ini. Saat Xiao Chen mengejar, dia berpikir, Phobis juga cerdas. Meskipun Mastiff memiliki sifat tanpa henti yang memicu kegilaan mereka, tidak aneh bagi mereka untuk menyadari apa yang terjadi setelah Xiao Chen membunuh mereka selama lebih dari 1 bulan. Namun, ini berarti berburu Mastiff akan menjadi lebih bermasalah di masa depan. Akan membuang terlalu banyak waktu jika Xiao Chen harus mengejar mereka selama setengah hari setiap saat. Itu akan menjadi tidak efisien. Setelah batch ini, dia akan memasuki area dalam Icefire Wasteland. Mastiff telah menjadi bijaksana. Operasi ini tidak lagi layak. Sungguh usaha yang sia-sia. Xiao Chen akhirnya menghabisi 10 Mastiff yang tersisa. Secara total, dia telah mengejar mereka selama 6 jam. Meskipun dia tidak lelah, dia telah membuang banyak waktu. Gan. Tepat pada saat ini, Herring Darah Iblis, yang berada di samping, tiba-tiba menjadi waspada. Semua bulunya mengacak-acak seolah merasakan bahaya. Guru, saya merasa ada yang tidak beres. Xiao Chen tidak melihat ada yang salah. Namun, Herring Darah Iblis adalah binatang buas. Itu memiliki naluri untuk bahaya. Ayo pergi. Xiao Chen dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Kemudian, dia melompat ke Demon Blood Vulture dan kembali ke arah mereka datang. Hal-hal tampak damai. Namun, setelah mereka terbang 50.000 kilometer, barisan Mastiff muncul di batas penglihatan Xiao Chen. Banyak pasang mata yang kacau dan tanpa emosi berkedip dengan cahaya merah, menatapnya dengan dingin dan kejam. Ledakan. Bercak besar awan hitam muncul di atas kepala Mastiff. Awan hitam bergolak berkumpul dari segala arah. Segera, awan menyatu, dan langit menjadi gelap. Gedebuk. Langkah kaki berat bergema di sekitarnya. Mastiff memblokir jalan ke segala arah dan mulai mengelilingi Xiao Chen, bergerak selangkah demi selangkah. Ternyata selama pengejaran, Xiao Chen telah mencapai lokasi yang sangat terpencil di Icefire Wasteland. Herring Darah Iblis di bawah Xiao Chen sedikit gemetar, merasakan ketakutan di depan begitu banyak Mastiff. Guru, apa yang harus kita lakukan? Herring Darah Iblis belum pernah melihat formasi pasukan sebesar itu. Meskipun menjadi binatang buas tak kenal takut yang penuh dengan sifat iblis, itu sebenarnya mulai meringkuk. Dari seberapa padat Mastiff itu, setidaknya ada 4.000 dari mereka. Mungkin semua Mastiff di seluruh Icefire Wasteland datang untuk Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia bergumam pada dirinya sendiri, memikirkan bahwa bahkan anjing pun mulai licik seperti laki-laki. Seberapa besar dendam yang mereka pegang? Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, dia melihat setidaknya 4.000 Mastiff. Meskipun sepertinya dia dengan mudah berurusan dengan 100 Mastiff aneh, itu sudah menjadi batasnya. Jika jumlahnya meningkat setengahnya, dia akan menganggapnya sebagai tantangan. Jika jumlahnya berlipat ganda, hanya itu yang bisa dia tangani. Jika jumlahnya 3 kali lipat, dia harus melarikan diri tanpa melihat sekilas. Ketika jumlahnya mencapai tingkat seperti itu, tidak ada lagi terburu-buru untuk berlari, dia tidak bisa lari bahkan jika dia mau. Sejak kapan anjing menjadi seperti serigala, mengerti bagaimana menggunakan skema dan mengikuti perintah. Aneh. Xiao Chen melihat sekeliling dan akhirnya melihat seekor Mastiff di timur yang berbeda dari yang lain. Mastiff ini benar-benar putih. Itu menonjol di antara Mastiff yang terbungkus bulu menyala. Sebuah cahaya berkedip di matanya yang kacau dan tanpa ekspresi, penuh kecerdasan. Begitu tatapan Xiao Chen bertemu dengan Mastiff itu, dia merasakan sedikit hawa dingin mengalir di punggungnya. Mastiff putih ini harus menjadi raja dari Pak Mastiff ini. Jika tebakan Xiao Chen benar, dialah yang merencanakan skema ini. Meski dalam bahaya, Xiao Chen tidak panik. Dia dengan tenang mempertimbangkan tindakan pencegahan. Geraman yang dalam terdengar di sekitarnya. Semua Mastiff menatap Xiao Chen dengan dingin, menunggu perintah untuk mencabik-cabiknya dan menginjak-injaknya. Geraman terdengar menakutkan. Xiao Chen menatap ke langit, tapi awan hitam menutupi langit yang hancur, dia tidak bisa melihat banyak tentang situasi di sana. Seseorang tidak bisa terbang terlalu tinggi di dunia Fogat, karena langitnya pecah. Air mata spasial dan aliran ruang waktu ada di mana-mana. Jika seseorang menjadi ceroboh, siapa yang tahu di mana dia akan berakhir?
Seseorang mungkin tetap terjebak untuk selamanya. Oleh karena itu, kecuali di domain suci, langit dunia Vogat adalah zona larangan terbang. Kumpulan mastif ini mengaduk awan hitam dan menutupi langit, mencegah seseorang melihat aliran ruang waktu dan air mata spasial. Jika Xiao Chen melarikan diri ke langit, dia pasti akan mati tanpa mayat. Ledakan. Tiba-tiba, mastif putih itu melolong panjang, dan retakan muncul di dataran terpencil. Mastif di sekitarnya menyerang Xiao Chen, menembak seperti panah tajam dengan tubuh kecil mereka yang seukuran gunung. Tekanan ini memaksa Demonic Might dari Vulture Blood Vulture saat ia memekik. Kemudian, Vulture darah iblis mengepakkan sayapnya, dan tornado merah mengamuk muncul. Celepuk, celepuk. Mastif yang menyerbu menabrak tornado merah, tubuh mereka hancur saat tornado dengan kejam menjatuhkan mereka kembali. Namun, ada terlalu banyak mastif. Saat mereka terus-menerus menyerang, kekuatan tornado secara bertahap melemah. Beberapa mastif melompati tornado, melolong dengan ekspresi ganas saat mereka menyerang Xiao Chen. Sebelum mastif mendekat, lolongan mereka membuat pikirannya terasa kembung dan pusing. Gelombang suara masuk jauh ke dalam kolam jiwanya dan bergema. Phobos lahir di ruang primal chaos dan secara bawaan memahami berbagai grid Dao. Mereka tidak mengerti teknik apapun untuk menggunakan Dao besar, aplikasi mereka terbatas pada tingkat yang belum sempurna. Namun, pada kenyataannya, mereka perkasa dan sangat kuat. Xiao Chen tetap tenang saat auman naga tak berujung datang dari tubuhnya dan menyebar untuk berbenturan dengan lolongan mastif. Suara intens terdengar, bergema di sekitarnya. Sebelum kedua belah pihak bentrok, pertempuran sudah tampak sangat intens. Xiao Chen menunjukkan ekspresi tenang saat dia mengulurkan tangan kanannya ke belakang untuk menggenggam pegangan Tyrant Sabre. Kemudian, dia melihat dengan dingin pada mastif yang menyerbu ke arahnya. Dia memegang senjatanya tanpa bergerak atau panik, tidak menjadi bingung sama sekali. Sosok mastif ini tumbuh lebih besar di matanya sampai mereka memenuhi penglihatannya. Membunuh. Pada saat genting, Xiao Chen menarik Tyrant Saber-nya dan mengeluarkan Martial and Soul sebagai satu. Suara mendesing. The Tyrant Saber memancarkan cahaya pedang yang gemilang. Di bawah keadaan Martial and Soul as One, Xiao Chen menyimpan kekuatan dan menunggu untuk menyerang. Kemudian, dia menebas dengan pedangnya. Suara mendesing. Beberapa mastif memekik sedih pada saat yang bersamaan. Beberapa cairan menyembur keluar, tetapi tidak ada warna yang terlihat meskipun diterangi oleh cahaya pedang. Menggunakan Sharp Spirit Finger sangat tidak praktis. Sementara jari roh tajam bisa memukul mundur musuh, itu tidak bisa membunuh mereka. Sharp Spirit Finger sangat bagus untuk memukul mundur mastif ketika dia memburu mereka, mencegah mereka mendekat. Namun, sekarang, Xiao Chen perlu mencegah sekawanan binatang ini kembali. Setiap mastif yang berani datang akan mati. Di bawah keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu, Xiao Chen mengeksekusi teknik pedang sempurna. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada mastif yang menyerbu. Menggunakan kekuatan penuhnya, dia membunuh mereka semua dalam satu serangan. Di tengah lolongan yang menyedihkan, Xiao Chen segera membunuh 10 mastif yang aneh. Namun, jumlah mastif tampak tak terbatas, tidak tampak berkurang, tidak peduli berapa banyak yang dia sembelih. Tuan, aku tidak tahan lagi, kata Hering Darah Iblis kepada Xiao Chen setelah 1 jam. Hering Darah Iblis berbeda dari Xiao Chen, itu tidak memiliki alloy battle armor. Jika mastif menggigitnya, mereka hampir bisa membunuhnya. Sudah sangat sulit untuk memblokir sebagian besar mastif sampai sekarang. Kembalilah, kalau begitu. Tidak ada terburu-buru. Saya masih memiliki 1 serangan terakhir. Hering Darah Iblis mengabaikan kata-kata Xiao Chen. Tiba-tiba meninggalkan Xiao Chen, dan seluruh tubuhnya mulai terbakar dengan nyala api yang hebat. Akibatnya, tubuh besar Hering Darah Iblis menyusut dan mengembun secara bertahap. Namun, semakin kecil Vulture Darah Iblis, semakin terang cahaya yang dipancarkannya. Itu bahkan memulihkan warnanya, yang telah menghilang karena cahaya pedang yang dikirim Xiao Chen di bawah keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu. Ketika Vulture Darah Iblis menjadi seukuran telapak tangan, tornado merah di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, ratusan mastif yang diblokir di luar menyerang Xiao Chen sambil melolong. Situasi berubah berbahaya. Selain di alam fana, tidak ada teknik bela diri Xiao Chen yang bisa membunuh semua mastif ini. Jika ratusan mastif mencapai dia, konsekuensinya akan mengerikan. Bahkan dengan perlindungan alloy battle armor, dia masih akan mengalami luka parah. Sama seperti Xiao Chen bersiap untuk mengeksekusi di alam fana, Hering Darah Iblis seukuran telapak tangan, bersinar dengan cahaya merah terang, melesat ke depan seperti anak panah.
Suara mendesing. The Demon Blood Vulture menyerang mata Mastiff, lalu menggunakan sayapnya untuk berputar, mengebor otak Mastiff. Hering darah iblis menjadi seperti anak panah saat berubah menjadi seberkas cahaya merah, menembus kepala banyak Mastiff. Pada saat ini, ratusan Mastiff tampak seperti kertas sebelum gerakan terkuat dari Demon Blood Vulture, mati dalam jumlah besar. Ratusan Mastiff yang awalnya padat, yang menahan Xiao Chen, semuanya jatuh. Xiao Chen menarik napas tajam dari udara dingin. Betapa kuatnya. Bahkan jika Xiao Chen mengeksekusi memasuki neraka, dia tidak mungkin membunuh ratusan Mastiff ini. Namun, Hering darah iblis berhasil melakukannya. Sebelum Xiao Chen bisa menghela nafas, dia melihat tubuh Demon Blood Vulture meredup dan menjadi pucat setelah menyelesaikan gerakan membunuh ini. Itu bergoyang dan tampak seperti akan jatuh. Seekor Mastiff menerkam dan membuka rahangnya yang jelek, ingin menelan Vulture darah iblis. Cakrawala surgawi 9 variasi, bayangan petir tanpa jejak. Meninggalkan tanda ungu samar, Xiao Chen muncul di depan Mastiff itu dan menendangnya ke udara. The Demon Blood Vulture dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya merah yang menembak ke arah jari Xiao Chen. Kemudian, itu berubah menjadi cincin. Guru, saya mempelajari gerakan membunuh ini dari kakak bulu kuning kecil. Ini cukup bagus, bukan? Suara Vulture darah iblis terdengar di benak Xiao Chen. Kedengarannya lemah, tapi sepertinya mengantisipasi pujian Xiao Chen. Merasa sakit hati, Xiao Chen berkata, cepat istirahat. Ini sangat kuat. Anda berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh tuan Anda, saya. Hehe, sial, saya terlalu capek. Saya tidak dapat membantu guru lebih jauh. Pada awalnya, Hering darah iblis mengeluarkan tawa yang aneh. Kemudian, suaranya menghilang ke dalam keheningan. Xiao Chen melihat sekelilingnya. Mayat Mastiff tergeletak berserakan di tanah. Setelah pembantaian Vulture darah iblis, ada lebih dari 1000 dari mereka. Bela diri dan jiwa sebagai satu membutuhkan seseorang untuk menggabungkan dao bela diri seseorang dengan kehendak jiwanya. Setiap kali seseorang menyerang, seseorang dapat mengeluarkan 120% dari kekuatan tempurnya, bahkan mungkin 150%. Oleh karena itu, Xiao Chen bisa membunuh satu Mastiff dengan setiap serangan. Namun, pengurasan energi esensi sejati dan energi jiwa signifikan di bawah keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu. Dengan alloy battle armor untuk perlindungan fisik, tubuh Xiao Chen akan baik-baik saja. Namun, siapa yang tahu berapa lama dia bisa bertahan dalam pertempuran yang begitu intens. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat Mastiff putih memimpin pasukannya. Meskipun mengalami kerugian besar, kawanan Mastiff ini tidak bingung saat mereka mempersiapkan gelombang serangan berikutnya. Serangan sembrono seperti itu, tanpa mempedulikan konsekuensinya, tampak tidak normal. Xiao Chen menghitung cepat. Setidaknya ada 4000 Mastiff lagi. Jika dia terus bertarung, dia akan mati ketika dia kehabisan energi esensi sejati. Aku harus keluar. Xiao Chen menyapu pandangannya ke sekeliling dan memasangnya pada Mastiff putih. Kemudian, dia segera bergerak cepat, menyerang pemimpin paket. Kunci untuk keluar dari situasi ini adalah Mastiff putih. Dengan binatang buas ini yang memimpin Mastiff lainnya, tidak ada cara untuk menerobos ke segala arah. Xiao Chen hanya bisa melawan Mastiff putih, mencegahnya memerintah Mastiff lainnya. Dengan begitu, dia bisa berjuang untuk kesempatan bertahan hidup. Meskipun Xiao Chen tahu bahwa Mastiff putih setidaknya sekuat kaisar berdaulat setengah langkah, dia masih harus mengambil risiko dan berjuang mati-matian. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, dia melihat setidaknya 4000 Mastiff. Meskipun sepertinya dia dengan mudah berurusan dengan 100 Mastiff aneh, itu sudah menjadi batasnya. Jika jumlahnya meningkat setengahnya, dia akan menganggapnya sebagai tantangan. Jika jumlahnya berlipat ganda, hanya itu yang bisa dia tangani. Jika jumlahnya 3 kali lipat, dia harus melarikan diri tanpa melihat sekilas. Ketika jumlahnya mencapai tingkat seperti itu, tidak ada lagi terburu-buru untuk berlari, dia tidak bisa lari bahkan jika dia mau. Sejak kapan anjing menjadi seperti serigala, mengerti bagaimana menggunakan skema dan mengikuti perintah. Aneh. Xiao Chen melihat sekeliling dan akhirnya melihat seekor Mastiff di timur yang berbeda dari yang lain. Mastiff ini benar-benar putih. Itu menonjol di antara Mastiff yang terbungkus bulu menyala. Sebuah cahaya berkedip di matanya yang kacau dan tanpa ekspresi, penuh kecerdasan. Begitu tatapan Xiao Chen bertemu dengan Mastiff itu, dia merasakan sedikit hawa dingin mengalir di punggungnya. Mastiff putih ini harus menjadi raja dari Pak Mastiff ini. Jika tebakan Xiao Chen benar, dialah yang merencanakan skema ini. Meski dalam bahaya, Xiao Chen tidak panik.
Dia dengan tenang mempertimbangkan tindakan pencegahan. Grer, grer, grer. Geraman yang dalam terdengar di sekitarnya. Semua mastif menatap Xiao Chen dengan dingin, menunggu perintah untuk mencabik-cabiknya dan menginjak-injaknya. Geraman terdengar menakutkan. Xiao Chen menatap ke langit, tapi awan hitam menutupi langit yang hancur, dia tidak bisa melihat banyak tentang situasi di sana. Seseorang tidak bisa terbang terlalu tinggi di dunia Fogat, karena langitnya pecah. Air mata spasial dan aliran ruang waktu ada di mana-mana. Jika seseorang menjadi ceroboh, siapa yang tahu di mana dia akan berakhir? Seseorang mungkin tetap terjebak untuk selamanya. Oleh karena itu, kecuali di domain suci, langit dunia Fogat adalah zona larangan terbang. Kumpulan mastif ini mengaduk awan hitam dan menutupi langit, mencegah seseorang melihat aliran ruang waktu dan air mata spasial. Jika Xiao Chen melarikan diri ke langit, dia pasti akan mati tanpa mayat. Ledakan. Tiba-tiba, mastif putih itu melolong panjang, dan retakan muncul di dataran terpencil. Mastif di sekitarnya menyerang Xiao Chen, menembak seperti panah tajam dengan tubuh kecil mereka yang seukuran gunung. Tekanan ini memaksa Demonic Might dari Vulture Blood Vulture saat ia memekik. Kemudian, Vulture darah iblis mengepakkan sayapnya, dan tornado merah mengamuk muncul. Celepuk, celepuk. Mastif yang menyerbu menabrak tornado merah, tubuh mereka hancur saat tornado dengan kejam menjatuhkan mereka kembali. Namun, ada terlalu banyak mastif. Saat mereka terus-menerus menyerang, kekuatan tornado secara bertahap melemah. Beberapa mastif melompati tornado, melolong dengan ekspresi ganas saat mereka menyerang Xiao Chen. Sebelum mastif mendekat, lolongan mereka membuat pikirannya terasa kembung dan pusing. Gelombang suara masuk jauh ke dalam kolam jiwanya dan bergema. Phobos lahir di ruang primal chaos dan secara bawaan memahami berbagai grid Dao. Mereka tidak mengerti teknik apapun untuk menggunakan Dao besar, aplikasi mereka terbatas pada tingkat yang belum sempurna. Namun, pada kenyataannya, mereka perkasa dan sangat kuat. Xiao Chen tetap tenang saat auman naga tak berujung datang dari tubuhnya dan menyebar untuk berbenturan dengan lolongan mastif. Suara intens terdengar, bergema di sekitarnya. Sebelum kedua belah pihak bentrok, pertempuran sudah tampak sangat intens. Xiao Chen menunjukkan ekspresi tenang saat dia mengulurkan tangan kanannya ke belakang untuk menggenggam pegangan Tyrant Sabre. Kemudian, dia melihat dengan dingin pada mastif yang menyerbu ke arahnya. Dia memegang senjatanya tanpa bergerak atau panik, tidak menjadi bingung sama sekali. Sosok mastif ini tumbuh lebih besar di matanya sampai mereka memenuhi penglihatannya. Membunuh. Pada saat genting, Xiao Chen menarik Tyrant Saber-nya dan mengeluarkan Martial End Soul sebagai satu. Suara mendesing. The Tyrant Saber memancarkan cahaya pedang yang gemilang. Di bawah keadaan Martial End Soul Aswan, Xiao Chen menyimpan kekuatan dan menunggu untuk menyerang. Kemudian, dia menebas dengan pedangnya. Suara mendesing. Beberapa mastif memekik sedih pada saat yang bersamaan. Beberapa cairan menyembur keluar, tetapi tidak ada warna yang terlihat meskipun diterangi oleh cahaya pedang. Menggunakan Sharp Spirit Finger sangat tidak praktis. Sementara jari roh tajam bisa memukul mundur musuh, itu tidak bisa membunuh mereka. Sharp Spirit Finger sangat bagus untuk memukul mundur mastif ketika dia memburu mereka, mencegah mereka mendekat. Namun, sekarang, Xiao Chen perlu mencegah sekawanan binatang ini kembali. Setiap mastif yang berani datang akan mati. Di bawah keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu, Xiao Chen mengeksekusi teknik pedang sempurna. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada mastif yang menyerbu. Menggunakan kekuatan penuhnya, dia membunuh mereka semua dalam satu serangan. Di tengah lolongan yang menyedihkan, Xiao Chen segera membunuh 10 mastif yang aneh. Namun, jumlah mastif tampak tak terbatas, tidak tampak berkurang, tidak peduli berapa banyak yang dia sembelih. Tuan, aku tidak tahan lagi, kata Hering Darah Iblis kepada Xiao Chen setelah 1 jam. Hering Darah Iblis berbeda dari Xiao Chen, itu tidak memiliki alloy battle armor. Jika mastif menggigitnya, mereka hampir bisa membunuhnya. Sudah sangat sulit untuk memblokir sebagian besar mastif sampai sekarang. Kembalilah, kalau begitu. Tidak ada terburu-buru. Saya masih memiliki 1 serangan terakhir. Hering Darah Iblis mengabaikan kata-kata Xiao Chen. Tiba-tiba meninggalkan Xiao Chen, dan seluruh tubuhnya mulai terbakar dengan nyala api yang hebat. Akibatnya, tubuh besar Hering Darah Iblis menyusut dan mengembun secara bertahap. Namun, semakin kecil Vulture Darah Iblis, semakin terang cahaya yang dipancarkannya. Itu bahkan memulihkan warnanya, yang telah menghilang karena cahaya pedang yang dikirim Xiao Chen di bawah keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu. Ketika Vulture Darah Iblis menjadi seukuran telapak tangan,
tornado merah di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, ratusan mastif yang diblokir di luar menyerang Xiao Chen sambil melolong. Situasi berubah berbahaya. Selain di alam fana, tidak ada teknik bela diri Xiao Chen yang bisa membunuh semua mastif ini. Jika ratusan mastif mencapai dia, konsekuensinya akan mengerikan. Bahkan dengan perlindungan alloy battle armor, dia masih akan mengalami luka parah. Sama seperti Xiao Chen bersiap untuk mengeksekusi di alam fana, hering darah iblis seukuran telapak tangan, bersinar dengan cahaya merah terang, melesat ke depan seperti anak panah. Suara mendesing. The Demon Blood Vulture menyerang mata mastif, lalu menggunakan sayapnya untuk berputar, mengebor otak mastif. Hering darah iblis menjadi seperti anak panah saat berubah menjadi seberkas cahaya merah, menembus kepala banyak mastif. Pada saat ini, ratusan mastif tampak seperti kertas sebelum gerakan terkuat dari Demon Blood Vulture, mati dalam jumlah besar. Ratusan mastif yang awalnya padat, yang menahan Xiao Chen, semuanya jatuh. Xiao Chen menarik napas tajam dari udara dingin. Betapa kuatnya. Bahkan jika Xiao Chen mengeksekusi memasuki neraka, dia tidak mungkin membunuh ratusan mastif ini. Namun, hering darah iblis berhasil melakukannya. Sebelum Xiao Chen bisa menghela nafas, dia melihat tubuh Demon Blood Vulture meredup dan menjadi pucat setelah menyelesaikan gerakan membunuh ini. Itu bergoyang dan tampak seperti akan jatuh. Seekor mastif menerkam dan membuka rahangnya yang jelek, ingin menelan Vulture darah iblis. Nyah. Cakrawala surgawi 9 variasi, bayangan petir tanpa jejak. Meninggalkan tanda ungu samar, Xiao Chen muncul di depan mastif itu dan menendangnya ke udara. The Demon Blood Vulture dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya merah yang menembak ke arah jari Xiao Chen. Kemudian, itu berubah menjadi cincin. Guru, saya mempelajari gerakan membunuh ini dari kakak bulu kuning kecil. Ini cukup bagus, bukan? Suara Vulture darah iblis terdengar di benak Xiao Chen. Kedengarannya lemah, tapi sepertinya mengantisipasi pujian Xiao Chen. Merasa sakit hati, Xiao Chen berkata, cepat istirahat. Ini sangat kuat. Anda berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh tuan Anda, saya. Hehe, sial. Saya terlalu capek. Saya tidak dapat membantu guru lebih jauh. Pada awalnya, hering darah iblis mengeluarkan tawa yang aneh. Kemudian, suaranya menghilang ke dalam keheningan. Xiao Chen melihat sekelilingnya. Mayat mastif tergeletak berserakan di tanah. Setelah pembantaian Vulture darah iblis, ada lebih dari 1000 dari mereka. Bela diri dan jiwa sebagai satu membutuhkan seseorang untuk menggabungkan dao bela diri seseorang dengan kehendak jiwanya. Setiap kali seseorang menyerang, seseorang dapat mengeluarkan 120% dari kekuatan tempurnya, bahkan mungkin 150%. Oleh karena itu, Xiao Chen bisa membunuh satu mastif dengan setiap serangan. Namun, pengurasan energi esensi sejati dan energi jiwa signifikan di bawah keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu. Dengan alloy battle armor untuk perlindungan fisik, tubuh Xiao Chen akan baik-baik saja. Namun, siapa yang tahu berapa lama dia bisa bertahan dalam pertempuran yang begitu intens. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat mastif putih memimpin pasukannya. Meskipun mengalami kerugian besar, kawanan mastif ini tidak bingung saat mereka mempersiapkan gelombang serangan berikutnya. Serangan sembrono seperti itu, tanpa mempedulikan konsekuensinya, tampak tidak normal. Xiao Chen menghitung cepat. Setidaknya ada 4000 mastif lagi. Jika dia terus bertarung, dia akan mati ketika dia kehabisan energi esensi sejati. Aku harus keluar. Xiao Chen menyapu pandangannya ke sekeliling dan memasangnya pada mastif putih. Kemudian, dia segera bergerak cepat, menyerang pemimpin paket. Kunci untuk keluar dari situasi ini adalah mastif putih. Dengan binatang buas ini yang memimpin mastif lainnya, tidak ada cara untuk menerobos ke segala arah. Xiao Chen hanya bisa melawan mastif putih, mencegahnya memerintah mastif lainnya. Dengan begitu, dia bisa berjuang untuk kesempatan bertahan hidup. Meskipun Xiao Chen tahu bahwa mastif putih setidaknya sekuat kaisar berdaulat setengah langkah, dia masih harus mengambil risiko dan berjuang mati-matian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Xiao Chen menyerang mastif putih, banyak mastif menerkamnya, mencoba menghalangi jalannya. Di bawah komando mastif putih, mastif yang awalnya bodoh dan ganas mengerti kapan harus maju dan mundur. Mereka tahu bagaimana menghalanginya dan menundanya dan bagaimana mengganggu dan mengacaukan ritmenya. Ini membuatnya sangat sulit untuk maju. Mastif putih itu tetap berdiri di tempat yang lebih tinggi. Mastif putih tidak mundur, hanya menatap Xiao Chen dengan dingin. Seolah-olah itu membiarkannya melihat harapan.
Mastiff di arah lain mengambil kesempatan ini untuk mendekat. Sebelum Xiao Chen membersihkan setengah jarak, alloy battle armor-nya sudah berubah menjadi hitam karena darah Mastiff. Mastiff sebenarnya tidak memiliki tubuh dari daging dan darah. Meskipun disebut darah, sebenarnya itu adalah cairan aneh yang ada di tubuh mereka. Setelah menempuh setengah jarak, Xiao Chen ngeri mengetahui bahwa dia tidak hanya gagal memperpendek jarak antara dia dan Mastiff putih, tetapi dia bahkan lebih jauh. Apa yang sedang terjadi? Setelah beberapa kebingungan, Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Mastiff putih telah memerintahkan Mastiff lain untuk mengubah lintasannya. Meskipun sepertinya dia maju sambil membunuh Mastiff, dia telah dituntun oleh hidung, arahnya dialihkan saat dia bergerak. Jika Xiao Chen tidak menyadarinya, dia tidak akan mencapai Mastiff putih bahkan jika dia membunuh untuk selamanya. Strategi ini membuat Xiao Chen merinding. Tingkat kecerdasan ini melampaui beberapa manusia cerdas. Untuk berpikir bahwa Mastiff putih itu sangat pintar. Sial, ketika Xiao Chen memikirkan bagaimana seekor anjing berhasil membodohinya, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Lebih jauh lagi, meskipun membunuh begitu lama, sepertinya tidak ada dampak apapun. Ini menyebabkan kondisi mentalnya yang biasanya tenang berfluktuasi. Xiao Chen mendongak dan melihat Mastiff putih itu menatapnya dengan dingin. Namun, sekarang rasanya seperti Mastiff putih memiliki ekspresi ejekan. Tenang, jika saya ceroboh, saya mungkin mati di sini. Setiap bulan, akan ada talenta luar biasa yang jatuh di dunia Fogat, kehilangan masa depan mereka yang hebat. Sebelumnya, Xiao Chen terkejut bahwa pembudidaya manusia bisa jatuh ke Phobis meskipun memiliki begitu banyak kartu truf dan sarana. Sekarang, dia telah jatuh ke dalam bahaya yang sama. Jika dia ceroboh, dia akan mati. Ini agak ironis. Suara mendesing. Xiao Chen meninggalkan keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu. Mengingat situasi saat ini, dia tidak akan selesai membunuh semua Mastiff sebelum energi esensi sejati dan energi jiwanya habis jika dia tetap dalam kondisi itu. Oleh karena itu, dia mungkin juga menghemat energinya untuk Mastiff putih ini. Dia tidak bisa lagi mundur, Mastiff di belakang sudah mendekat. Saat ini, satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah terus maju. Saya tidak percaya bahwa saya, Xiao Chen, akan mati untuk sekawanan anjing. Xiao Chen mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Kemudian, sebuah lukisan terbentang perlahan. Lukisan itu secara bertahap melambung ke udara. Ketika benar-benar terbentang, diagram api Taiji Yin yang menutupi langit. Api sejati asal semesta dan api surgawi salju surgawi saling mengejar di langit. Yin Yang, 4 divisi, 8 trigram, dan adegan lainnya muncul di sekitar diagram api Taiji Yin Yang. Xiao Chen memegang pedangnya dengan tangan kanannya dan mengangkat telapak tangan kirinya ke langit, mengedarkan diagram api Taiji Yin Yang dengan kekuatan penuh. Segera, kekuatan dan tekanan yang luar biasa menyebar dari diagram api Taiji Yin Yang. Kemudian, dia dengan ganas menarik tangannya kembali, menyebabkan diagram api Taiji Yin Yang turun. Diagram api Taiji Yin Yang muncul di bawah kaki Xiao Chen, diikuti oleh medan gaya Taiji, menjebak sebagian besar Mastiff. Saat Xiao Chen menginjak garis antara Yin dan Yang, posisinya terus berubah. Pedang di tangannya bergerak tanpa henti, membunuh Mastiff. Mastiff putih menjadi agak bingung. Itu tidak bisa secara memadai memerintahkan Mastiff lain di medan gaya Taiji. Ketika terjebak di medan gaya Taiji, Mastiff bergerak lebih lambat dan juga harus memblokir cahaya pedang Xiao Chen. Mastiff sudah berjuang untuk menjaga diri mereka sendiri dan tidak bisa melaksanakan perintah Mastiff putih. Tanpa komando Mastiff putih, ini hanya beberapa binatang buas. Mereka kembali ke sifat dasar mereka dan tidak lagi menjadi ancaman signifikan bagi Xiao Chen. Awalnya, Xiao Chen ingin menyimpan ini sebagai kartu truf melawan Mastiff putih. Sekarang, situasi memaksanya untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Xiao Chen bergerak seperti kilat. Saat dia mengendalikan diagram api Taiji Yin Yang, dia melewati banyak Mastiff, maju dengan cepat. Segera, dia mendekati Mastiff putih. Menyelesaikan yang duniawi. Xiao Chen tidak ragu untuk memasuki keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu. Dia melayang ke udara dan mengeksekusi Resolve de Mundane sambil memperkuat ki pembunuhannya 7 kali lipat. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Meskipun dia bergerak sangat cepat, Mastiff putih itu sepertinya telah melihat pergerakannya sejak lama. Itu seperti Mastiff putih adalah seorang kultivator berpengalaman. Sebelum cahaya pedang abadi dan tak terpadamkan terbentuk sepenuhnya, sosok putihnya menerkam dengan kecepatan kilat. Itu meraung di udara dan menggesekkan cakarnya. Serangan cakar ini mengandung banyak dao besar yang kacau,
penggunaan dao besar cukup sederhana dan primitif. Namun, serangan ini unggul dalam luasnya dao besar, menampilkan kekuatan yang mengejutkan. Sebelum Xiao Chen selesai mengeksekusi Resolve de Mundane, itu menghancurkan langkahnya. Puci, Xiao Chen memuntahkan seteguk darah saat dia mundur. Ketidakpercayaan melintas di matanya. Sebelum Mastif Putih dapat melanjutkan serangannya, dia mengeksekusi firmamen serage dengan tangan kirinya dan melakukan serangan telapak tangan. Segera, telapak tangan besar yang berisi kekuatan petir surgawi 5 elemen dan ditutupi cahaya pedang menghantam Mastif Putih, yang telah menerkam ke depan untuk membunuh Xiao Chen. Pukulan telapak tangan ini menghancurkan tubuh kolosal Mastif Putih. Mastif Putih menunjukkan keterkejutan di matanya juga. Seorang pemburu berpengalaman, Mastif Putih melolong terus-menerus. Mastif lainnya tidak terjebak di medan gaya Taiji untuk waktu yang lama. Mereka melompat ke udara, bergerak gesit seperti burung saat mereka perlahan-lahan mengepung Xiao Chen. Buddha di alam fana, menekan lingkungan. Xiao Chen mendengus dingin, dan swastika Buddha muncul di dahinya. Suara nyanyian Buddhis kuno bergema di udara, dan sebuah lubang muncul di awan hitam di atas kepala. Buddha pembunuh tertinggi turun ke alam fana dan mendorong telapak tangannya ke segala arah. Bang! Ini menjatuhkan lebih dari 1000 mastif dalam sekejap, menusuk lubang di tubuh mereka. Memasuki neraka, Xiao Chen memilih untuk melawan Mastif Putih untuk memaksanya fokus padanya dan mencegahnya memerintah Mastif lainnya. Meskipun Mastif Putih mencoba mengulur waktu, bagaimana Xiao Chen bisa membiarkannya sesuka hati? Dia mengeksekusi In the Mortal Realm untuk memukul mundur lebih dari 1000 Mastif. Kemudian, dia menebas dengan pedang naga jahat yang muncul dari neraka Asura. Naga jahat penghancur dunia muncul dengan serangan pedang ini. Ia memamerkan taring dan cakarnya seolah ingin menelan dunia. Meskipun Mastif Putih itu kuat, pada akhirnya itu adalah Phobis. Itu tidak bisa berlatih teknik bela diri seperti yang bisa dilakukan manusia. Ini adalah serangan pedang terkuat Xiao Chen. Itu langsung memberinya keuntungan yang menekan saat ditekan. Ledakan. Mastif Putih kolosal itu tampak seperti gunung salju yang dikirim terbang oleh naga jahat. Itu mendarat dengan ledakan lain, membuka lubang besar di tanah. Api melonjak ke langit. Adegan neraka menghilang, dan Xiao Chen, mengenakan alloy battle armor, muncul kembali, tampak gagah berani dan tirani saat dia mengangkat pedangnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Cakrawala surgawi 9 variasi, bayangan petir tanpa jejak. Xiao Chen meninggalkan beberapa tanda ungu samar saat dia muncul kembali 50.000 kilometer jauhnya. Kemudian, dia menyerang dengan kecepatan kilat. Mengaum. Suara menakutkan terdengar, dan riak yang terlihat menyebar. Terperangkap lengah, Xiao Chen memegang pedangnya di depan. Meski begitu, gelombang suara masih memukulnya kembali. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah Xiao Chen mendapatkan kembali pijakannya, dia dengan erat menggenggam Tyrant Sabre-nya dan secara acak mengacungkannya ke udara, menyebarkan gelombang suara yang tersisa. Dengan beberapa ayunan ini, angin pedang melonjak keluar, dan angin kencang bertiup ke sekeliling. Rambut panjang Xiao Chen berkibar berantakan, dan beberapa darah keluar dari sudut bibirnya. Beberapa keraguan melintas di matanya. Mastif Putih ini terlalu kuat. Kekuatan Mastif terletak di ransel mereka dan kegilaan yang mendarah daging di tulang mereka. Sendirian, Sovereign Personage yang menantang surga secara acak dapat dengan mudah menghancurkannya. Sementara kultivasi Xiao Chen tidak tinggi, dia bisa menghadapi kaisar berdaulat setengah langkah. Dua cakar muncul di tepi lubang besar, kemudian, Mastif Putih melompat keluar, menyerang Xiao Chen lagi. Mari kita lihat seberapa kuat kamu. Cahaya keemasan muncul di mata Xiao Chen saat dia langsung mengaktifkan garis keturunan Azure Dragon-nya. Pada saat yang sama, dia memasuki kembali keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. The Tyrant Saber di tangan Xiao Chen menari-nari secara acak sekali lagi. Lampu saber menyala di dunia hitam putih, tampak menyilaukan. Xiao Chen mengaktifkan Martial End Soul sebagai satu bersama dengan garis keturunan Grid Desolate Eon-nya. Saat dia dengan santai mengayunkan pedangnya, angin kencang yang ditimbulkannya membuat langkah maju menjadi perjuangan untuk Mastif Putih, yang menunjukkan aura bergelombang. Gambar 10.000 naga. Gambar 10.000 naga yang tidak jelas muncul di belakang Xiao Chen. Raungan naga tanpa batas terdengar. Dia memulai pertarungan intens lainnya dengan Mastif Putih saat dalam kondisi puncak terkuatnya. Tidak ada waktu lagi. Xiao Chen perlu menangani Mastif Putih ini dengan cepat, karena Mastif yang dia pukul kembali sebelumnya bergegas. Namun, saat Xiao Chen dalam kondisi terkuatnya,
dia kekurangan energi untuk mengeksekusi berbagai teknik bela diri. Dia telah mengeksekusi teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya terkuatnya sebelumnya dan tidak dapat mengeksekusinya lagi dalam waktu singkat. Aku masih memiliki pedang Dao sempurna. Xiao Chen melihat Mastiff, yang menjilati gigi mereka, menyerbu ke arahnya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia memutuskan untuk menggunakan pedang Flawless Dao untuk satu serangan terakhir. Pedang Flawless Dao tidak fokus untuk menjadi sempurna dan tanpa cacat. Itu berfokus pada hati yang mengejar kesempurnaan. Hati sebagai pedang, tubuh sebagai pedang, rambutku sebagai pedang, dan pikiranku sebagai pedang. Ding, ding, sial, sial. Xiao Chen menari-nari sambil memegang pedangnya. Gerakannya tampak gesit dan surgawi. Helai cahaya pedang muncul di tubuhnya. 3.000 helai rambut berarti 3.000 helai cahaya pedang. Setiap bagian dari alloy battle armor bersinar dengan cahaya pedang yang cemerlang. Sebuah dengungan pedang seperti sitar terdengar di gurun yang luas ini. Tepat pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba teringat lukisan pertama yang diberikan oleh senior Fiendis Saber Simu kepadanya. Pegunungan yang rimbun, air hijau, awan putih, dengan bangau liar terbang santai di langit. Tidak ada seorang pun di lukisan itu. Untuk siapa gunung yang subur itu ada? Tidak ada seorang pun di lukisan itu. Untuk siapa air hijau mengalir? Saya mengerti sekarang. Inspirasi melintas di mata Xiao Chen. Dia mendengarkan dengungan pedang seperti sitar yang menakjubkan bergema di gurun yang luas. Itu bergema di pegunungan. Itu melonjak di atas angin. Ia bersukacita dengan semua hal di dunia yang luas ini. Namun, jika seseorang membuka mata dan melihat, gunung hanyalah gunung, dan sungai hanyalah sungai. Ini hanya pemandangan biasa di dunia. Tidak ada seorang pun di lukisan itu. Untuk siapa lukisan itu? Pegunungan yang rimbun ada di sana untuk pegunungan yang rimbun. Air hijau ada di sana untuk air hijau. Awan putih adalah untuk awan putih, semuanya memiliki roh, semuanya adalah Fin. Apa itu iblis? Xiao Chen mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba berhenti mengarahkan pedangnya ke Mastiff putih, mengalihkan bidikannya ke langit. Apa itu Fin? Semua hal bersukacita dengan saya. Dunia terdiam. Pada saat berikutnya, gurun yang luas bersukacita dengan Xiao Chen. Cahaya pedang tanpa batas meledak dari pegunungan tinggi dan tanah. Pada saat ini, semua hal bersukacita bersama. Gurun yang luas melepaskan cahaya pedang yang gemerlap. Selain Xiao Chen, yang lainnya ditusuk dengan ribuan lampu pedang. Ketika lampu pedang memudar, semua Mastiff mati, hanya menyisakan gumpalan cairan surgawi purba yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sekitarnya. Pegunungan yang subur ada untuk pegunungan yang subur. Awan putih ada untuk awan putih. Mengenakan alloy battle armor, Xiao Chen telah mengaktifkan garis keturunannya dan memasuki kondisi Martial and Soul Aswan, memasuki kondisi puncak terkuatnya. Kemudian, dia harus menggunakan gerakan membunuh terkuatnya. Apa itu Fin? Saya bersukacita bersama dengan segala sesuatu. Dengan hanya satu gerakan dalam kondisi terkuatnya, dia membunuh semua Mastiff dalam jarak 500.000 kilometer. Saat garis keturunan Xiao Chen perlahan dinonaktifkan, dan dia menarik diri dari keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu, dia merasa segar kembali. Meskipun menguras semua energi esensi sejati dan energi jiwa, dia penuh energi, bukan kelemahan. Aku menerobos. Dengan pencerahan ini, Xiao Chen menerobos hambatan terakhir dari tokoh penguasa kesempurnaan besar, menjadi tokoh penguasa puncak. Semua kelelahan dan kelemahannya tersapu, dan kekuatannya semakin meningkat. Pepatah lama, semua sumber daya di dunia tidak dapat dibandingkan dengan momen pencerahan, memiliki beberapa kebenaran. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sosok Xiao Chen melintas saat dia bergerak secepat kilat, tiba di depan mayat Mastiff putih. Kekuatan Mastiff putih hanya berada pada level kaisar berdaulat setengah langkah. Mengingat kekuatan Xiao Chen, dia tidak akan merasakan tekanan apapun jika sendirian. Ini karena Phobis berbeda dari manusia. Mereka tidak tahu teknik bela diri, domain Dao, atau bahkan kondisi mental. Dalam budidaya yang sama, yang biasa-biasa saja tidak bisa menandingi Phobis. Di sisi lain, Phobis yang tidak istimewa tidak bisa mengalahkan bakat luar biasa. Namun, Mastiff putih ini berhasil membahayakan Xiao Chen beberapa kali. Melawannya sendiri juga sepertinya agak sulit. Jika bukan karena akhirnya memahami lukisan dari Faux God Fiendis Saber Simu, Xiao Chen akan berakhir dengan kemenangan yang menyedihkan bahkan jika dia menang. Dia juga masih harus menghadapi Mastiff yang tersisa. Kecerdasan seperti itu mengilhami ketakutan. Xiao Chen merasa penasaran. Apa yang istimewa dari Mastiff putih ini? Mengapa begitu sulit untuk dihadapi?
Dibandingkan dengan mayat mastif lainnya, mayat mastif putih memudar dengan sangat lambat. Setengah dari tubuhnya masih ada di sana. Apa ini? Xiao Chen mengangkat alisnya sedikit setelah melihat liontin batu giok hitam di kepala mastif putih yang memudar. Jelas, liontin giok ini berasal dari seorang kultivator. Seekor binatang palsu tidak akan menumbuhkan hal seperti itu di kepalanya. Ekspresi Xiao Chen segera berubah sedikit, berubah agak cemberut. Seseorang telah mengendalikan mastif putih ini. Seseorang memasang jebakan untuknya, menunggunya melompat ke dalamnya sejak mastif anehnya mulai melarikan diri. Tidak, mungkin itu dimulai ketika Xiao Chen meninggalkan ibu kota surgawi domain suci, seseorang mungkin telah menargetkannya. Setelah Xiao Chen membunuh mastif selama sebulan penuh, orang itu akhirnya menemukan kesempatan untuk memasang jebakan ini. Jika Xiao Chen meninggal, skema ini akan sempurna. Bagaimanapun, beberapa talenta luar biasa telah mati karena fobis. Selama sebulan terakhir, banyak orang telah melihat Xiao Chen dengan panik membunuh mastif. Mengatakan bahwa Xiao Chen tewas dalam balas dendam para mastif terdengar masuk akal dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Itu hanya sempurna. Liontin giok hitam tidak lagi memiliki energi spiritual. Itu tampak seperti batu hitam biasa. Xiao Chen mengambil liontin batu giok hitam dan memeriksa sekelilingnya. Pelaku jelas punya banyak pertimbangan saat menyusun skema semacam itu. Entah orang ini takut terpapar atau tidak berada di Ice Fire Wasteland. Siapa yang akan membunuhku? Xiao Chen melihat liontin batu giok hitam dan berpikir keras. Pikirannya berkecamuk, memikirkan banyak hal. Banyak wajah muncul di benaknya. Namun, dia tiba-tiba tertawa pada akhirnya. Xiao Chen dengan erat mengepalkan tangan kanannya, menghancurkan liontin batu giok hitam menjadi bubuk. Kemudian, dia membiarkan bubuk itu keluar dari tangannya. Tidaklah penting untuk mencari tahu siapa itu. Yang penting dia selamat. Selama dia terus bertahan, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Tidak ada gunanya berpikir berlebihan. Dia berhasil mendapatkan pencerahan, membuat terobosan dalam kultivasinya dan mendapatkan banyak pemahaman tentang martial daunnya. Tidak perlu membuang waktu untuk ini. Vulture darah iblis, keluar. Xiao Chen memanggil Hering darah iblis. Sekarang dia telah menembus kemacetannya, dia tidak lagi membutuhkan begitu banyak cairan Divine Purba. Guru, ada apa? Setelah dibangunkan, Vulture darah iblis muncul, tampak lemah. Tercengang melihat sejumlah besar cairan surgawi purba di sekitarnya. Ya dewa, guru, bagaimana Anda melakukannya? Untuk berpikir bahwa Anda membunuh semua mastif ini. Xiao Chen melirik mayat mastif putih, yang belum sepenuhnya memudar. Potong omong kosong. Cepat konsumsi semua ini, mereka semua untukmu. Mayat mastif putih juga milikmu. Aku tidak akan menantangmu untuk itu. Hering darah iblis merasa seperti sedang bermimpi. Betulkah? Sejak kapan aku bercanda? Gaga, terima kasih Tuan. Dalam hal ini, saya tidak akan berdiri pada upacara. Mereka hanyalah sekumpulan sampah. Untuk berpikir bahwa mereka ingin menelanku yang hebat ini. Mungkin saya bisa membuat terobosan dengan kesempatan ini. Hering darah iblis yang lemah segera bangkit dan mengeluarkan tangisan aneh. Itu terdengar sangat arogan dan angkuh. Xiao Chen melihat sekeliling dan menemukan tempat terpencil. Kemudian, dia mengeluarkan lukisan pertama yang dibawa Lu Benwei untuknya. Pegunungan yang rimbun, air yang hijau, awan putih, dan burung bangau liar yang berterbangan santai di langit. Sebelumnya, Xiao Chen tidak bisa memahaminya. Dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa lukisan itu berisi dao yang tidak bisa dijelaskan. Seharusnya ada warisan teknik pedang khusus di dalamnya. Sayangnya, Lu Benwei tidak mengatakan apa-apa, dan Xiao Chen bahkan tidak melihat Fiendis Saber Simu. Ketika Xiao Chen sepenuhnya fokus untuk meningkatkan dao pedang flawless hingga batasnya, dia akhirnya memahaminya. Mungkin aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menambal pedang daoku sekaligus dan memahami domain sabre dao. Cahaya terang melintas di mata Xiao Chen saat dia menatap lukisan itu. Pegunungan yang rimbun, air yang hijau, dan awan putih dalam lukisan itu semua tampak hidup di matanya, menunjukkan daunnya. Kemudian, dia melepaskan lukisan itu. Meskipun kurangnya kekuatan eksternal, itu tetap mengambang di depannya. Semua hal bersuka cita bersama. Ini pemahaman saya. Pedang sempurna dao saya jelas mendapat manfaat dari ini. Jika saya dapat membuat terobosan lebih lanjut dan mendapatkan lebih banyak pemahaman, saya pasti dapat memahami domain sabre dao. Ekspresi Xiao Chen berubah semakin tegas saat dia menatap lukisan itu, perlahan tenggelam di dalamnya dan melupakan yang lainnya. Xiao Chen lupa pedangnya yang sempurna dao, dia lupa di mana dia berada, dia lupa tujuan aslinya di sini.
Ia seperti tersesat dalam lukisan itu. Suara mendesing. Setelah beberapa waktu, lukisan di depan Xiao Chen menyala, terbakar dengan ganas. Ini mengejutkannya. Sebelumnya, Xiao Chen merasa seperti sudah lama bermimpi. Dalam mimpi, dia telah berubah menjadi batu, menjadi sungai, menjadi gunung yang tinggi, bukan karena jiwanya terikat pada hal-hal itu, tetapi seperti dia benar-benar menjadi gunung dan sungai yang tinggi. Dia bisa merasakan keagungan gunung, kegembiraan sungai, ketenangan pohon, dan berbagai emosi lainnya. Xiao Chen telah melupakan semua hal lain dalam mimpi ini. Sekarang dia terkejut saat bangun, lukisan di depannya terbakar. Xiao Chen maju dengan tergesa-gesa untuk memadamkan api. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Fo God kepadanya. Itu sangat berharga. Masalah utamanya adalah tidak ada yang mengatakan apakah ini hadiah atau bukan. Jika pihak lain memintanya kembali, Xiao Chen tidak akan bisa menangis bahkan jika dia mau. Namun, api membakar terlalu cepat. Pada saat Xiao Chen bereaksi, lukisan itu sudah terbakar dan berubah menjadi abu. Hering darah iblis perlahan turun dari langit saat Xiao Chen menghela nafas tak berdaya. Kemudian, dia bertanya, berapa lama saya menghabiskan waktu untuk memahami? Guru, Anda mempertahankan postur aneh Anda selama total 10 hari. Hanya 10 hari. Mengapa saya merasa seperti berabad-abad telah berlalu? Gumam Xiao Chen, merasa agak kecewa. Kemudian, dia melihat sekelilingnya dan menemukan mereka sangat mistis. Seluruh Ice Fire Wastelen tampaknya telah berubah di matanya. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan terkejut menemukan bahwa dunia benar-benar berbeda. Tanpa berusaha merasakannya, dia bisa merasakan aliran semua hal. Dia bahkan bisa melihat angin. Angin tidak terlihat. Jika tidak ada titik acuan, tidak akan ada cara untuk menyadarinya. Namun, bagi Xiao Chen, angin menjadi seperti anak kecil yang melompat-lompat. Pengalaman ini terasa sangat mistis. Sementara kecakapan tempurnya tidak meningkat karena ini, keajaibannya tak terlukiskan. Sayangnya, saya masih sedikit malu dengan domain Sabre Dao. Saya merasa bahwa jika saya memiliki Dewa Fo yang memberi saya petunjuk, saya akan segera memahaminya. Petik 2. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat hering darah iblis. Dia terkejut melihat bahwa matanya berwarna emas. Semua bulunya telah mendapatkan garis emas samar. Tampaknya telah mengalami beberapa perubahan halus. Ini, Guru, terima kasih banyak telah memberi saya ini. Garis keturunan saya yang bermutasi tampaknya telah meningkat lebih jauh. Rasanya seperti saya telah kembali ke bagaimana nenek moyang saya. Kekuatan saya saat ini sekarang 50% lebih tinggi dari 10 hari yang lalu. Xiao Chen tersenyum dan berkata, peningkatanmu bahkan lebih besar dariku. Saya tidak berani membandingkan diri saya dengan guru. Sekarang, hering darah iblis telah sepenuhnya tunduk pada Xiao Chen. Itu tidak lagi berani menunjukkan sisi arogan dan sombongnya padanya. Tepat pada saat ini, ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Kemudian, dia melihat gurun di bawahnya dan bergumam, aneh, mengapa aku merasakan tanah bergelombang seperti ada ombak? Guru, saya tidak merasakannya.